Liverpool versus Manchester City imbang, Arsenal jangan senang dulu. Hasil imbang antara Liverpool dan Manchester City jelas menguntungkan Arsenal. Meski begitu, mantan pemain Liverpool Jamie Carragher mengingatkan kubu The Gunners agar jangan senang dulu. Liverpool dan Manchester City bermain imbang 1-1 di Anfield pada pekan ke-28 Premier League, Minggu, 10 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sebelum laga itu, Arsenal berhasil menang 2-1 atas Brentford. Hasil itu membuat Arsenal berhasil mengkudeta posisi Liverpool di puncak klasemen Premier League. The Gunners sekarang di posisi teratas dengan 64 poin. Liverpool harus turun ke peringkat kedua dengan jumlah poin yang sama dengan Arsenal. Sementara itu, Manchester City berada di posisi ketiga dengan 63 poin. Arsenal kini berada di atas kedua rivalnya tersebut. Meski begitu, Carragher meminta The Gunners untuk jangan terlena karena mereka juga memiliki pertandingan berat melawan Manchester City pada bulan ini. Di salib AC Milan, target Juventus cuma finish 4 besar. Juventus hanya mampu bermain imbang saat menjamu Atalanta. Hasil tersebut semakin membuat Bianconeri tertinggal dalam perebutan gelar Serie A. Juventus menerima kunjungan Atalanta pada pekan ke-28 Serie A 2023-2024, Senin 11 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Allianz Stadium, Bianconeri ditahan imbang Ladea dengan skor 2-2. Gol-gol Juventus dicetak oleh Andrea Cambiaso dan Arkadiusz Milik. Sementara gol Atalanta dipersembahkan Teun Koopmeiners, Brace. Hasil ini membuat Juventus mengemas 58 angka. Bianconeri dipastikan turun ke peringkat 3 klasemen sementara Serie A 2023-2024. AC Milan berhasil menyalip Juventus di peringkat kedua. Rossoneri unggul 1 angka dari Juventus setelah menang dari Empoli di pertandingan sebelumnya. Hey MU, rekrut Ollie Watkins. Ex-kapten Manchester United, Roy Keane memberikan saran kepada mantan timnya untuk bergerak merekrut bomber house goal milik Aston Villa yang tampil fantastis musim ini, Ollie Watkins. Aston Villa menjadi tim kejutan tim terbesar di Premier League musim ini. Tim asuhan Unai Emery konsisten berada di papan atas klasemen dan kini masih duduk di peringkat 4. Salah satu kunci kesuksesan Aston Villa tentu saja penampilan luar biasa Watkins. Striker 28 tahun itu tercatat menciptakan 16 gol dan 10 assist dalam 28 laga di Liga Inggris musim ini. Berbicara di Sky Sports, Keane melontarkan pujian setinggi langit untuk Watkins. Keane pun yakin Watkins bisa bermain di klub-klub top Inggris, termasuk Manchester United. Lecce putuskan pecat Roberto De Aversa usai insiden kontroversial. Lecce, klub Serie A yang tengah berjuang untuk keluar dari zona degradasi, membuat keputusan drastis dengan memecat manajer mereka, Roberto De Aversa. Keputusan ini diambil setelah insiden kontroversial di akhir pertandingan melawan Hellas Verona pada akhir pekan lalu, di mana De Aversa terlibat dalam sebuah insiden dengan striker Verona, Thomas Henry. Kekalahan kandang 1-0 dari Hellas Verona pada hari Minggu, tidak hanya menandai kegagalan Lecce dalam meraih poin penting untuk keluar dari zona merah, tetapi juga menyoroti insiden yang merusak citra klub. De Aversa menyundul Henry setelah peluit akhir pertandingan berkumandang, dan insiden tersebut membuatnya mendapatkan kartu merah. Klub segera merilis pernyataan resmi untuk mengecam perilaku De Aversa dan memberitahu publik bahwa mereka telah memutuskan hubungan kerja dengan pelatih berusia 48 tahun itu. Jurnalis Italia klaim Milan datangkan Thiago Motta bersama Joshua Zirkzee. Jurnalis Italia, Alessandro Giacobone, klaim AC Milan akan datangkan Thiago Motta bersama dengan Joshua Zirkzee dalam satu paket komplit di musim panas. Dengan adanya kemungkinan Stefano Pioli akan diganti di akhir musim nanti, jurnalis Italia, Alessandro Giacobone kepada Calcio Mercato, bicara tentang pencarian AC Milan untuk calon pelatih baru. Bologna jadi salah satu tim terbaik di Serie A musim ini dan menjadi favorit untuk menempati posisi keempat dan tempat di Liga Champions. Hal ini sebagian besar berkat kerja keras Thiago Motta sebagai pelatih dan Joshua Zirkzee. Milan membutuhkan seorang penyerang baru di musim panas dan ide untuk mendapatkan Motta dan Zirkzee adalah sesuatu yang nyata. Milan serius inginkan Archie Brown sebagai suksesor Theo Hernandez. AC Milan termasuk di antara klub-klub yang sedang mengamati situasi terkini dari pemain Gen, Archie Brown, menjelang kepindahannya musim panas nanti.
Beberapa media Italia menyatakan jika AC Milan berniat untuk merekrut bek kiri baru di bursa musim panas. Ide awalnya adalah sebagai wakil dari Theo Hernandez, setelah kepergian Fode Ballo-Touré di musim panas kemarin. Namun dengan adanya laporan ketertarikan dari Bayern Munchen, opsi untuk mendatangkan bek kiri baru jadi sangat mendesak. Bahkan Rossoneri dituntut untuk segera mendatangkan pemain yang bisa jadi suksesor jangka panjang Theo. AC Milan kemudian dilaporkan mulai membidik Archie Brown, di mana pemain asal Inggris tersebut dibanderol dengan harga 17 juta euro, bersaing dengan Juventus, Lyon dan Nice. Dia telah membuat 32 penampilan di semua kompetisi. Resmi, inilah penampakan jersey latihan terbaru Timnas Indonesia, keren gak? Apparel Erspo akhirnya resmi merilis jersey latihan terbaru Timnas Indonesia, Senin, 11 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Jersey ini bakal mulai digunakan pada persiapan jelang laga melawan Vietnam 21 Maret 2024 nanti. Pada Januari lalu, PSSI mengumumkan kerjasama dengan Erspo sebagai produsen perlengkapan olahraga Timnas Indonesia. Kedua belah pihak bersepakat berkolaborasi selama 2 tahun ke depan. Ketua PSSI, Erick Thohir, buka-bukaan bahwa pihaknya mendapatkan 16,5 miliar rupiah dari kontrak dengan Arigo, dan 5 miliar rupiah diantaranya dalam bentuk uang tunai. Arigo akan menggantikan Mills yang telah menjadi aparel Timnas Indonesia selama 4 tahun terakhir atau sejak 2020. Sebelum menunjuk Arigo, PSSI menggelar tender untuk sponsorship kategori pakaian, sepatu, dan aksesoris Timnas Indonesia pada 2 hingga 25 Agustus 2023. Cetak 1 gol dan 2 assist versus Mainz, Jamal Musiala masuk rekor Bundesliga. Jamal Musiala bermain baik saat Bayern Munich mengalahkan Mainz dengan skor telak 8-1 pada laga pekan ke-25 Bundesliga di Allianz Arena, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pada laga itu Musiala yang bermain selama 75 menit berhasil mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist. Jamal Musiala mencetak assist pertamanya pada laga itu untuk gol Harry Kane pada menit ke-13. Menurut data di laman Opta, itu adalah kontribusi gol Musiala yang ke-50 untuk Bayern Munich sejak melakukan debutnya di tim utama pada 2020 yang lalu. Statistiknya itu pun membuat Musiala masuk dalam daftar rekor Bundesliga, sebagai pemain termuda keempat yang mampu mencatat 50 kontribusi gol di usia 21 tahun 12 hari. Arsenal versus Porto di kandang, selalu menang. Arsenal akan menjamu Porto di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Laga Arsenal versus Porto di Emirates Stadium ini akan kick-off Rabu, 13 Maret 2024, jam 3 waktu Indonesia Barat. Arsenal harus menang setidaknya 2 gol jika ingin lolos ke perempat final. Sebab, pada leg pertama di Portugal, Arsenal kalah 0-1 oleh gol tunggal Galeno menit 90+4. Peluang Arsenal untuk lolos ke perempat final masih cukup terbuka. Salah satu alasannya, Arsenal punya rekor kandang yang bagus melawan Porto, yakni selalu menang. Arsenal sudah 7 kali melawan Porto sejauh ini. Semua pertemuan itu tersaji di pentas Liga Champions. Dalam 7 pertemuan itu, Arsenal 3 kali menang, 3 kali kalah, dan sekali imbang. Semua kegagalan menangnya dialami Arsenal di markas lawan. Manchester City buka peluang rekrut Bruno Guimaraes. Manchester City dikabarkan tengah menjajaki peluang transfer di bursa transfer musim panas untuk gelandang Newcastle United, Bruno Guimaraes. Pemain berusia 26 tahun tersebut merupakan salah satu rekrutan pertama The Magpies oleh pemilik klub yang berasal dari Arab Saudi pada Januari 2022, bergabung dari Lyon dengan nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling, dan sejak saat itu ia telah menjadi pemain favorit para penggemar di St James Park. Dilansir dari Football Transfers, peraih treble winners, Manchester City, menjadi klub terbaru yang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Guimaraes pada musim panas ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa The Citizens memiliki minat yang sangat besar terhadap pemain asal Brasil itu karena mereka ingin memperkuat opsi di lini tengah mereka menjelang musim depan. Omari Forson dapat dukungan jadi bintang masa depan MU. Mantan bintang muda Manchester United, Dishon Bernard, memberikan pujian kepada pemain muda Omari Forson yang mendapatkan promosi ke tim utama musim ini.
Omari Forson merupakan salah satu pemain lulusan Akademi Sepak Bola Manchester United yang mendapatkan kesempatan untuk promosi ke tim utama pada musim ini. Beberapa waktu yang lalu, Forson tampil untuk pertama kalinya bagi tim utama MU saat kalah dari Fulham di Old Trafford. Meski gagal membantu timnya meraih kemenangan, namun performa Forson membuat Dishon Bernard terkesan. Ia juga memberikan dukungan bagi Forson untuk menjadi bintang masa depan Setan Merah. Saya masih terus berkomunikasi dengan Omari, kata Bernard kepada Manchester Evening News. Peminat Francesco Camarda terus bertambah, termasuk Man United. Peminat Francesco Camarda terus bertambah. Baru-baru ini media Italia klaim Manchester United jadi klub terbaru yang tertarik pada wonderkid AC Milan tersebut. Francesco Camarda yang kini sudah genap berusia 16 tahun, sebenarnya sudah bisa menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama AC Milan. Namun beberapa sumber di Italia mengklaim jika sang pemain belum menandatangani kontraknya. Jadi secara teknis, sang pemain belum menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Milan, sehingga beberapa klub, termasuk raksasa Serie A, Inter Milan, Juventus, dan AS Roma, kembali mengejar tanda tangannya. Barcelona, awas bernasib seperti Sassuolo. Barcelona akan menjamu Napoli di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Pertandingan Barcelona versus Napoli di Estadi Olympique Luis Companys ini akan kick-off Rabu, 13 Maret 2024, jam 3 waktu Indonesia Barat. Leg pertama di Italia berkesudahan imbang 1-1. Dalam duel waktu itu, Barcelona sempat unggul lewat gol Robert Lewandowski di menit 60. Namun, Napoli bisa menyamakan kedudukan melalui gol Victor Osimhen pada menit 75. Main kandang di leg kedua, Barcelona tentu percaya diri. Akan tetapi, Barcelona wajib berhati-hati. Mereka harus mewaspadai potensi ancaman dari Napoli. Sebab, jika lengah, Barcelona bisa bernasib seperti Sassuolo.